Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dari Ekonomi Malas. Kali ini gue mau bahas soal efisiensi dari sebuah market. Dari beberapa buku terakhir yang gue baca, gue beranggapan market itu efisien, tanda kutip, tapi dia tidak efisien from time to time. Jadi secara kolektif mereka efisien, tapi secara dari waktu itu bergerak, bener-bener bergerak secara tidak efisien sama sekali. Mungkin gue bisa cerita. Pertama, gue dapat konsep ini dari Edward Thorps dari bukunya yang The Man for All the Market. Jadi dia menciptakan card counting 21. Dan kalau misalkan lu ngomongin dari sisi statistik, seharusnya dengan permainan kartu 21, Bandar akan selalu menang karena dia punya edge jauh di atas 50%. Berdasarkan statistik, hitung-hitungannya lumayan rumit dan gue juga nggak punya uh, bagaimana cara menghitungnya juga. Jadi take it for granted aja. Dari situ dia berusaha untuk mengecek apakah dari waktu ke waktu itu peluang untuk menang dari orang yang berjudi itu berubah nggak gitu? Apakah masih selalu sama stagnan setiap dari di setiap kali kesempatan atau dia berubah? Contoh yang setiap kali kesempatan sama itu kayak lempar koin. Lempar koin ya lu 50-50. Kalau misalkan lempar koin berikutnya ya 50-50 lagi. Lempar koin berikutnya lagi 50-50 lagi. Kecuali lu mesti lempar koin 3 kali berturut-turut dan lu harus menentukan bahwa uh, kepala kepala uang gitu. Head tail. Oh. Kepala buntut ya gitulah. Uh, itu kayak semacam peluangnya sama dari satu kali lemparan ke lemparan yang lain. Kalau misalkan peluangnya berubah kayak gimana ya, kayak market saat ini, market dari dari saham, market dari obligasi dan market dari uh, card 21 tadi gitu. Kenapa? Karena ya let's say kalau misalnya kita ngomongin ada stumbo kartu 52 kartu, dan ketika lu tahu kartu yang keluar isinya udah angka semua, kayak misalnya setengah dari kartu yang keluar adalah angka semua, lu tahu dong probabilitas berapa gambar yang ada di sisa kartunya. Dan itulah yang terjadi. Ketika lu tahu gambar dari sisa probabilitas gambar dari sisa kartunya, ya lu bisa ngebet atau bisa uh, menaikkan taruhan lu karena lu tahu kartu apa yang bakalan lu dapatkan dan kartu apa yang bakalan dealer dapatkan secara statistik. Nah, itu yang dilakukan oleh Edward Thorps, bahwa kelihatannya market tidak efisien, kelihatannya market efisien, tapi kalau misalkan dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan jangka waktu kayak ngelihat dari sisi uh, detail dari waktu-waktunya, satu tahun sekarang, satu tahun besok, satu tahun berikutnya, itu benar-benar ada banyak sekali ketidakefisienan gitu. Secara statistik dan collectively dia efisien, secara data per data mereka nggak efisien sama sekali. So kita sebagai investor ya berusaha untuk mencari peluang tersebut. Charlie Munger sendiri sempat berkata bahwa you are looking for a mispriced gamble. Jadi kalau misalkan lo mencari sebuah pertaruhan yang salah harga, itu adalah sebuah investasi. Dan ketika lo tahu dengan benar bahwa taruhan itu salah harga, itu value investing. Dan ada tambahannya, yang Anda harus ingat bahwa ide bagus itu sangat jarang. Ketika peluangnya benar-benar menguntungkan dengan Anda, bertaruhlah dengan uh, sekencang-kencangnya lah. Kalau bisa pakai margin mungkin. Dan itu yang dilakukan oleh Munger, itu yang dilakukan oleh Thorps, itu yang dilakukan oleh value investor yang lain gitu. Intinya adalah cari segala sesuatu yang benar-benar misprice. Dan kapan dijualnya ya saat bukan misprice intinya. Entah itu dalam kondisi fair value atau itu dalam kondisi yang benar-benar super overvalue. Dan ketika lu bisa menemukan hal tersebut ya
you're set for your rest of your life sih sebenarnya, kayak lu cukup untuk umur hidup gitu aja. Nah, eh, dari cerita yang card counting tersebut sebenarnya bisa diambil kesimpulan lu nggak bisa ngebetting di tengah-tengah jalan, kayak lu dateng tengah jalan ngomongin tentang value investing tanpa lu mengetahui meja tersebut sisanya berapa. Kalau misalkan yang menariknya ya di pasar saham ya, ketika lu baru masuk lu bisa tahu sebenarnya meja itu odds-nya berapa gitu, pertaruhannya kayak gimana dan segala macam. Maka dari itu ada orang yang benar-benar bisa harus menunggu lama di meja tersebut untuk mendapatkan odds yang dia mau. Selama itu juga dia menunggu, dia tetap tanda kutip memasang taruhannya, tentu saja dengan angka yang lebih kecil, dan ketika odds-nya besar ya mereka bertaruh dengan cukup signifikan gitu. Tapi ada orang baru yang benar-benar ngelihat bahwa oh gila men, ini mejanya salah harga, akhirnya dia taruh langsung besar, dan akhirnya dia lebih beruntung dibanding yang orang yang berada di meja itu cukup lama. That's life, dan itulah yang terjadi dalam dalam pasar saham juga. Dan kalau misalnya lo ngelihat kenapa banyak banget orang-orang baru yang bisa lebih kaya dibanding lo, ya cek lagi dia taruhannya berapa banyak, berapa lama dia duduk di meja tersebut, dan bagaimana cara dia melihat atau memperhitungkan meja tersebut. Menarik ya, kalau gue pelajarin dari banyak banget studi kasus, dan hampir tiap tahun sebenarnya kelihatannya ada yang namanya uh, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan besar sih. Problematikanya adalah peluang tersebut, satu, tersembunyi, kedua, spesifik. Spesifik dalam artian tools yang digunakan memang harus ada, dan dealsnya, structure dealsnya itu sendiri kayak kelihatannya baru pertama kali ada keluar dan segala macam, atau memang eventnya bener-bener kayak 10.000 tahun sekali kali. Jadi bener-bener ketika peluang tersebut hadir, dia hadir hanya untuk waktu yang benar-benar cukup sebentar. Dan bagi yang prepare dia bakalan bisa ngambil, bagi yang enggak ya udah kelewat aja. Intinya seperti itu. So, apa yang bisa dipelajarin dari sini? Yang pertama yang mesti diketahui adalah stay on the table long enough to know the odds. Jadi intinya ya udahlah, lu duduk di table tersebut, lu cek odds-nya, dan ketika odds atau peluangnya tidak cocok dengan lu, ya lu nggak usah bet juga gitu. Menariknya di pasar saham adalah lu bisa no bet, nggak perlu lo harus masuk, nggak perlu lo harus transaksi, nggak ada yang meminta lo untuk menekan tombol. Kalau misalkan di judi ya balik lagi, emang lo harus memasukkan uang di situ gitu. Intinya seperti uh, PS juga gitu. Kalau misalkan lo nggak mau tunggu di table tersebut, cuma nongkrong doang di daerah luar, ya lo pasti bakalan terkena imbasnya juga. Mungkin lo bakalan diusir dan segala macam. Nah, kedua adalah ketika lu benar-benar mendapatkan peluangnya yang cocok untuk lu, ya udah bet besar. Tapi pastikan bahwa ketika lu, ya namanya probabilitas ya, lu bisa untung bisa bener juga gitu. Walaupun probabilitasnya 80-90% lu bakalan menang, bukan berarti lu gak bakalan terkena 10% ya kan. Pastikan lu ngebet, lu gak wash out, jadi nggak keluar dari permainannya. Pastikan lu bisa bermain lebih lama lagi. Dan ketika odds-nya mulai rendah lagi, ya kembali lagi pada mode sebelumnya, dimana lu harus yang namanya wait and see. In the end, ini cuma masalah permainan waktu. Waktu untuk menunggu untuk melihat peluang, waktu untuk mengambil peluang tersebut, dan waktu untuk menunggu peluang tersebut menjadi lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk diri lu. So, that's it untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, datang ke Instagram gue @bayutabusala. Gak usah ngeliatin postingannya, DM aja langsung, gak perlu follow juga. Gue dengan senang hati akan membalas. Kalau misalkan kalian mau ngecek YouTube gue untuk diskusi di sana juga bisa di @ekonompemalas, And then kalau misalnya mau email juga bisa di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.